Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat mengkaji kembali tentang ajaran-ajaran Islam sebagai penunjang untuk lebih semangatnya kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya telah sama-sama mengetahui bahwa yang namanya makhluk manusia, yang namanya manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang berlainan. Minal unsurainil muta'anidain, bahwa di dalam diri manusia itu ada dua unsur yang saling berlainan, di mana yang pertama disebut dengan jasad, yang kedua yang disebut dengan roh. Di mana manakala antara jasad dengan roh itu menyatu, maka kita manusia bisa menghirup udara. Ketika jasad dan roh itu menyatu, maka kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di alam dunia. Maka kebersamaan antara dua unsur inilah yang akan menjadikan diri kita ini menjadi sempurna sebagai makhluk Allah di alam dunia. Karena ketika dua unsur ini tidak menyatu, maka berpisahlah antara keduanya yang disebut dengan kematian. Maka dua unsur antara jasad dengan ruh yang berbeda ini bisa menjadi satu, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan, kita bisa melaksanakan aktivitas, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada dua unsur antara jasad dengan ruh. Dua unsur ini tidak bisa untuk dipisahkan ketika kita masih hidup di alam dunia, karena kedua-duanya membutuhkan ruh, membutuhkan jasad, jasad membutuhkan ruh. Tapi tidak bisa terpisah dengan namanya kematian yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya jasad ini kita berada, maka jasad kita ini membutuhkan kepada sesuatu: sandang, pangan, tempat kediaman, kebutuhan secara lahiriah yang disebut dengan kebutuhan normal. Itulah yang dibutuhkan oleh jasad manusia. Ketika kita masih mempunyai jasad, maka jasad kita ini akan membutuhkan sesuatu yang disebut dengan pakaian, yang disebut dengan tempat ataupun rumah, yang disebut dengan keenakan, nafsu. Itulah yang disebut dengan jasad manusia. Sebaliknya unsur yang kedua, ruh. Ruh kita juga membutuhkan sesuatu. Ruh kita membutuhkan kepada nasihat-nasihat Al-Quran. Ruh kita membutuhkan kepada nasihat-nasihat hadis Nabi, sehingga ketika itu sempurna daripada kebutuhan ruh, maka kita tidak akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita tahu bahwa yang namanya kapal itu dinahkodai oleh yang namanya kapten, ke utara ya ikut ke utara,
Ke selatan, kapal akan ikut ke selatan. Ke barat, kapal akan ikut ke barat. Karena ada yang menahkodainya, ada yang memimpinnya. Itulah yang disebut dengan nahkoda. Sama halnya jiwa kita. Jiwa kita pun akan ada yang memimpinnya. Akan ada yang mengarahkannya. Sebagaimana pesan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri manusia ada segumpal darah. Segumpal darah itulah yang disebut dengan hati. Hati ini adalah nahkoda setiap manusia, di mana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, fa in soluhat soluhat jasadu kullu, fa in fasadat fasada jasadu kullu. Artinya manakala nahkoda hati kita ini bersih, maka semua jasad kita pun bersih. Tetapi ketika nahkoda hati kita ini kotor, maka semua jasad kita pun akan menjadi kotor. Ala wahya al-qalbu. Ingat, itulah yang disebut dengan hati. Maka hati inilah sebagai nahkoda setiap manusia. Bila mana hati kita ini baik, maka semua yang akan kita lakukan itu pun baik. Bila mana hati ini kita keruh, maka semua yang akan kita lakukan juga keruh. Bila hati niat kita ini jelek, maka semua niat-niat yang lain pun akan jelek. Maka nahkoda di dalam diri manusia adalah bagaimana hati kita. Apakah hati kita ini baik ataupun hati kita ini jelek. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan hati kita ini bersih, untuk menjadikan pikiran kita ini baik, untuk menjadikan niat kita ini hebat, maka yang pertama, mari kita jauhkan dari yang namanya al-kufur, kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang itu meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hatinya akan baik. Insya Allah pikirannya akan baik. Insya Allah niatnya pun akan baik. Karena yang namanya kekufuran itu akan membawa ke dalam kemudaratan. Mereka sudah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingkarnya terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi mereka yang sudah didasari di dalam hatinya iman, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin dia akan terjerumus ke dalam jurang kenistaan. Justru dia akan memiliki hati yang baik karena percaya kepada Allah. Pikirannya pun baik karena percaya kepada Allah. Niatnya pun baik karena percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang sudah tidak percaya kepada Allah, sehingga yang halal dijadikan haram, yang baik dijadikan jelek. Maka orang yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin kepada Allah, insya Allah pikiran akan baik, hati pun akan jernih, niat pun akan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kekufuran, kita ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, jauhkan, tinggalkan, karena perbuatan itu akan menjumuskan kepada diri kita. Yang baik jadinya jelek, yang bagus jadinya juga tidak bagus. Tetapi bagi mereka yang di dalam dirinya jauh dari keingkaran, kufur kepada Allah, insya Allah niatnya akan baik, pikirannya akan jernih, hatinya pun akan tulus karena yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu
apalagi yang akan menjadikan hati kita ini baik? Apalagi yang akan menjadikan pikiran kita ini hebat? Apalagi yang akan menjadikan cita-cita kita ini luhur? Yaitu jauhkan dari kita yang namanya al-jahlu, kebodohan. Kebodohan tentang agama, kebodohan tentang ilmu pengetahuan, kebodohan tentang syariat-syariat Islam. Karena ketika kita mau mempelajari apa yang ada di alam dunia ini, baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi, ilmu agama, insya Allah akan menjadikan hati kita ini baik. Insya Allah akan menjadikan pikiran kita ini jernih. Insya Allah akan menjadikan niat kita ini luhur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena faktor apa? Faktor kita menuntut ilmu jauh daripada kejahilan. Bahkan yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu agama fardu ain. Ilmu selain agama itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa kita menuntut ilmu agama fardu ain? Dengan ilmu agama yang kita ajari, kita dituntut untuk bisa menjalankan hidup di alam dunia ini dengan baik. Karena nyatanya agama yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW ke alam dunia ini adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia sejak manusia dilahirkan sampai manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'a bidinil Islam. Datangnya Kanjeng Nabi itu dengan membawa agama Islam. Agama inilah yang dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Agama Islam inilah yang dijadikan sebagai sumber ilmu syariat. Karena dengan kita mempelajari agama, kita diajari bagaimana tata cara hidup yang baik. Bagaimana tata cara hidup dengan keluarga. Bagaimana tata cara hidup dengan tetangga. Bagaimana tata cara hidup dengan masyarakat. Bagaimana tata cara hidup dengan orang yang selain berlainan keyakinan dengan kita. Itu diajarkan oleh agama. Maka agama diturunkan oleh Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu wajib untuk kita pelajari agar kita jauh dari kebodohan tentang syariat Islam. Dengan kita menguasai ilmu syariat, dengan kita menguasai ilmu agama, insya Allah kita akan jauh dari kebodohan. Kita akan jauh dari kemunduran. Kita justru akan menghadapi masa depan yang penuh dengan hati bersih, pikiran jernih, cita-cita yang luhur dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kebodohan kita tinggalkan, tuntut ilmu kita lakukan, itulah yang akan menjadikan hati kita ini bersih, pikiran kita jernih, cita-cita kita luhur, hebat di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tinggalkan kejahilan, tinggalkan kebodohan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama inilah kita akan memahami mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Itulah ilmu yang akan menjadikan kita ini hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apalagi yang akan menjadikan hati kita ini hebat, pikiran kita ini baik, cita-cita kita ini luhur, yaitu tinggalkan sifat untuk selalu minta dipuji oleh orang. Ketika kita sudah larut dengan pujian-pujian teman-teman kita, kita sudah terlena dengan pujian-pujian tetangga kita, inilah yang akan menjadikan hati kita lemah. Inilah yang akan menjadikan pikiran kita ini tidak baik. Karena kita sudah termakan oleh pujian-pujian
yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena nyata-nyatanya yang berhak untuk mendapatkan pujian illallah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang selalu kita dengarkan di dalam ayat yang kedua di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan kuat untuk mendapatkan pujian. Yang akan kuat mendapatkan pujian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika manusia terlena dengan pujian-pujian manusia, dengan pujian-pujian saudara-saudara kita, dengan pujian-pujian tetangga-tetangga kita, dia akan lupa. Bahkan bukan hanya lupa terhadap dirinya, justru akan lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari rasa syukur karena sudah terlena dengan pujian manusia yang melampaui batas. Maka dengan kita merendahkan diri kita, ketika mendapatkan pujian, kemudian kita ucapkan Alhamdulillah, bahkan kita tidak sombong dengan pujian itu, itulah yang akan menjadikan hati kita ini baik, pikiran kita ini jernih, cita-cita kita ke depan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lewat mimbar yang sangat singkat ini, mari kita jauhkan dari kekufuran, kita jauhkan dari kebodohan, kita jauhkan dari yang namanya pujian-pujian yang mematikan hati kita dan pikiran kita. Insya Allah dengan berpegang teguh kepada 3 faktor ini, pikiran kita akan menjadi baik, hati kita akan menjadi bersih, cita-cita kita akan menjadi baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu menjaga hati, menjaga pikiran, mempunyai cita-cita dan harapan yang hanya berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Akhirnya kami sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.